orang yang sukses itu memang sudah ada tertanam bawaan atau sebenarnya itu bisa Bawaan. dibentuk sih? Bawaan. Gak semua orang menurut lo ditakdirkan untuk sukses, untuk berhasil. Enggak. Makanya gue tuh pada umur segitu tuh gue langsung kayak sinis sama anak orang kaya. Iya kayak lu Cinapik kayak lu tahu apa sih gitu. Bahkan podcast gue biasa kan kita bahas putar investment, uang gitu kan. Ini baru bidang gue nih kayaknya nih. Apa nih perang US Iran atau apa nih? Harga minyak yang lagi naik. Iya. Ya. Gila, hari ini gue kedatangan Lukas. Gila, Lukas nih keren nih orang nih. Gue kayak orang bener dari sini. Ngapain sih di sini? By the way, gue disclose dulu sama kalian semua ya. Ini ada ipar gue. Ya, ini kakak ipar gue. Ini ada ipar gue. Lu tau gak beberapa waktu lalu kayak berapa minggu lalu gue lupa gitu. Tiba-tiba ada teman-teman gue ngirim-ngirimin video gitu. Ya gue di DM IG, DM TikTok, udah gitu di WhatsApp gue nih teman ngirimin video. Lu lagi live stream. Terus lu ada mention gua, terus yang di bawahnya ada foto gua sama Timothy. Gua ketawa. Clipper gue itu. Clipper lu. Gua ketawa apa? Kan Clipper gak bisa gue kontrol kan. Benar. Pas gue liat itu gue juga ngakak sih. Kenapa ambil fotonya yang ini? Gue bilang. Kenapa ini? Dia juga ngeliat juga saya lihat lah. Kayaknya itu di Google pertama mungkin itu kayaknya yang keluar tuh. Masa sih? Mungkin. Wah, padahal tuh foto udah jauh banget di bawah kan. Foto IG gue udah foto berapa tahun lalu. Atau mungkin Clipper gue kan mungkin pengen cari makan kan. Biar Iya. dia gede. Cari karakter yang Pakai namanya. Iya loh. Kaget gue ngajak itu. Tapi itu lucu banget sih. Karena gue kan memang baru nge-live kan. Baru kayak ngomongin yang random-random gitu. Sebenarnya dari kapan ya? Dulu gue sempet nge-live sama Nico Ale Thomas dan kawan-kawan itu juga banyak yang kan nanyanya random ya orang ya, kalau belum lagi ngomongin apa gitu, kayak nanya kripto, nanya investasi kemana, gue bilang, oh itu tanya ke kakak ipar gue aja, gue selalu lempar begitu, karena kan kayak nggak nyambung dong, gue kalau ngebahas sampai yang kayak investasi gimana banget, iya, nah kemarin tuh ada yang nanya lagi, investasi kemana, wah tanya kakak ipar gue aja tuh, si Andreas Tobing gue bilang. Terus orang bilang, oh itu kakak ipar lu. Nah gue jelasin gitu. Di clipping fotonya sama Timothy Ronald. Gue ketawa. Tapi ya lucu lah, itu lucu lah. Lucu banget. Tapi kan gini, gue tuh satu hal yang sebenarnya major topik gue, nanti kita kemana-mana lah yang gue pengen bahas sama lu ya. Gue udah kenal lu kan I think 2014 ya. Iya, SMA ya berarti. Lu masih SMA? SMA. Iya, gue pokoknya pertama kali pacaran sama dia. Terus sekarang udah jadi istri sampai sekarang. Gue kenal lu pertama kali tuh 2014 SMA. And gue personally saw your story lah. Gua sama-sama lihat lah ya story-nya. Sama-sama lihat. Sama-sama lihat lah itu. Sama lihat lah jatuh bangunnya. Dari kiri-kirinya. Kiri-kirinya, hancurnya semua kita lihat. Tapi menurut gue pengen gini ya, teman-teman, gue consider ya, menurut gue lu orang yang quite successful sekarang. Wah, enggak lah. Benar quite successful. I mean gini man, lu self-made soalnya. Lu self-made, gue tahu persis lu tuh tanpa ada bantuan apapun, favor dari manapun, lu tuh bener-bener nol, lu bener-bener sendiri grinding. Gue ngeliat lu dari waktu itu, lu SMA. Terus lulus SMA kan, belum bisa langsung kuliah. Akhirnya belajar bahasa dulu, habis itu pergi ke Korea. Nggak nyampe setahun kalau gue nggak salah. Nggak nyampe. Akhirnya nggak jadi. Semester 1 doang. Bukan baru. Iya. Tapi kalau mau drop out mending begitu daripada udah semester 7 ya kan. Iya benar, mending semester 1 kan. Iya, teman gue yang drop out di tengah-tengah, gue bilang kayak gue kalau mau drop out dari awal jelas. Iya kan? Anjir, kayak lu abis itu lu cabut dari kuliah, sekarang abis itu begitu balik ke sini juga lu ngantor dulu sempet ngantor. Lu gue inget lu kerja sama orang Korea yang berangkat pagi-pagi, subuh-subuh disuruh bos lu udah ngepel. Gue inget cerita lu. Terus habis itu kayak along the way gila men, gue ngelihat struggle lu, bahkan waktu itu pas dari Covid lu kan udah di apartemen sendirian kan waktu itu di Gading kan. Ngajar Korea tuh dulu. Ngajar Korea di Kelapa Gading sendiri tanpa ada bantuan orang tua apapun, 0, 0. Lu apa ya? Ya nggak ada privilege lah, nggak ada bantuan apapun lah. Lu fight, lu coba figure out apa ya, map untuk your map to success semua sendirian melalui banyak hal lah gitu. Tapi gue ngeliat lu sekarang udah make it gitu loh. Ngerti? Jauh lah, masih jauh. Ya bisa makan, bisa bertahan oke lah. Tapi kalau make it masih jauh lah. Gue consider lu punya target. Lu punya target. Dan lu masih jauh dari target lu. Tapi menurut gue ya lu kompeten lah untuk kayak apa ya, lu udah di level sekarang udah bisa berdiri sendiri lah. Iya. Bisa berdiri sendiri lah. Gak banyak yang bisa soalnya men gitu. Coba dong lu yang cerita dong dari lu, gimana sih tipsnya, apa sih bro? Dipuji-puji gini gatel. Jadi sombong. Jadi kayak orang bener. Jadi kayak orang bener. Sebenarnya
gimana ya, kalau gue pribadi mungkin kalau di sekeliling gue mungkin karena banyak orang hebat, gue nggak ngerasa diri gue hebat ya, karena sekarang juga Siapa yang hebat? Siapa yang banyak lah kayak Aloy, Nico, teman-teman gue, banyak orang juga mungkin yang kalau nggak gue kenal kan sekarang muda-muda juga udah lebih serem, make it lah, lebih serem. Cuma mungkin kalau gue sih bangganya adalah gue ngerasa gue orang yang sebenarnya nggak berbakat banget kalau menurut gue kok. Gak berbakat banget. Jadi terutama di sosial media tuh gue merasa gue nggak bakat entertain sebenarnya. Jadi gue ngerasa tuh gue sekarang tuh menjalani hidup yang bukan di bidang gue, cuma ternyata gue bisa bertahan aja sih, itu yang gue yang bukan bidang lu? Lu nggak ngerasain di bidang? Gue aja zaman dulu tuh kepikiran konten kan udah pasti karena Niko WS lah ya, dari SMA kan mereka udah ngonten. Terus lu jadi editornya WS? Iya, gue editor tuh dibayar 50.000. Gue nonton kontennya WS kemarin, gue lihat, gue ketawa-tawa. Dibayar 50.000, ya kan, belajar ngedit gitu. Gue tuh sebenarnya cocoknya orang belakang layar kalau gue. Oh gitu ya? Karena gue dulu menganggap konten kreator itu cringe. Oh. Gue tuh tipikal dulu yang kayak apa sih nih YouTuber gitu, kayak so asik. Kan gue orangnya introvert yang geek gitu ya. Gue tuh orang yang maksudnya kayak sukanya tuh seru sendiri. Terus kayak dulu tuh gue kayak idealis lah, kayak duh YouTuber Indo mah kurang, YouTuber luar baru keren nih, karya-karya kayak gitu-gitulah, tipe-tipe yang begitu. Jadi gue kayak acuan lu siapa sih waktu itu lu tonton tuh, siapa aja sih? Buat gue konten? Enggak, bukan, maksudnya back then ketika lu masih geek segala macam tuh, idola lu tuh siapa sih? Dulu banget ya, kalau dulu SMA tuh gue suka misalkan kayak aduh udah lama banget, orang masih tahu nggak ya? Siapa ya? Ada namanya Freddy Wong. Siapa tuh? Jadi dia efek kayak jualan kayak glodok ya. Visual efek itu dia. Dia bikin short movie. Okay. Mungkin kalau yang banyak orang tahu Ryan Higa. Sebenarnya ada lucu juga yang masih baru nongol lagi, Ray William Johnson. Dulu gue nonton dia kayak agak apa ya, kayak stand up tapi di video YouTube lah. Ibaratnya dia ngebahas video-video viral, dilucu-lucuin sama dia. Menurut gue komedinya pinter banget. Ya tipikal menurut gue harus komedi tuh harus pinter, harus apa, pokoknya yang gitulah. Kalau Indo kan yang kayak gue tipe kalian dulu kayak begitu. Cuma ya itu, gue kerja ngantor ya kan, capek. Gue tuh bos datang disuruh jam 6 pagi. Gue tuh dulu saking ngantuknya loh, biar nggak kecelakaan, gue kalau berangkat kerja gue minum Red Bull, minum Krating deh. Saking udah ngantuk banget, naik motor gitu kan kayak dari Gading waktu itu kan? Iya, Gading ke Kebayoran Baru, itu Kebayoran Lama ya. Naik motor tuh. Kebayoran lah pokoknya. Tiap hari tuh ya? Tiap hari, Sabtu masuk. Berangkat jam 5 pagi. Sampai jam 6 kurang 5 gitu. Iya. Pulangnya pokoknya ngantuk gitu kan, sebulan udah stres gitu. Itu tahun berapa ya kan ya? 2017 apa ya tuh, 2018 ya? Sebelum gue married ya berarti ya? Sebelum. Oke. Sebelum harusnya, karena ada bini gue nih soalnya, jadi dia bisa mengkonfirmasi. Berarti 2018 ya berarti? Berarti 2018. Oh, kita udah gak serumah, gue udah married. Ya lupa lah, 2018 berarti. Oh iya, 18-an ya. Itu ngantuk, tiba-tiba Niko cuk. Dari mana Nick? Oh, habis ini apa? Event Poco apa Xiaomi gitu ya, lupa lah. HP pokoknya. Story dapat rate berapa? 5,5 juta. Cuma story 1. Kena mental gue dong. Maksud gue, sebagai manusia normal siapa sih yang nggak kayak, oh gue ngapain nih selama ini gitu. Berangkat jam 5 pagi, minum Krating deng, teriak-teriak. Gue tuh sampai dulu kan sempat ada mobil Koko juga, jadi kadang bisa naik motor, kadang bisa naik mobil. Iya. Itu ada triknya, kalau biar nggak ngantuk, gue teriak-teriak di mobil. Oh iya. Bangun. Daripada ketabrak nyungsep ke truk ya kan, gue mending teriak-teriak di mobil, nggak ada yang denger kan. Di motor pun gue teriak-teriak karena gue ngantuk. Gue bukan orang morning person banget soalnya. Gue bener-bener gak bisa morning tuh. Wah nggak deh, kayak nge-gym pagi dong, nggak bisa. Pokoknya pagi tuh nggak bisa ngapa-ngapain gue. Jam 5 pagi gitu kan. Orang cuk story, gaji gue sebulan waktu itu. Lebih tinggi makan. Karena gue masih probation, jadi waktu itu 5 juta gaji gue. Oke. Wah kena, nggak bisa tidur. Mental kayak gue dibodoh-bodohin kah selama ini gitu. Ya gue ngerasa dibodoh-bodohin dong, kayak durasi kerjanya jauh banget. Jauh. Akhirnya sejak itu gue mau berhenti. Karena apa ya, karena pada saat itu nggak ada jalan lain. Mau buka usaha, gak usah HP, ya kan? Nerusin usaha HP. Ngonten masih ada teman. Padahal di saat itu Niko juga gak berhasil banget, sorry banget itu. Ya, pada saat itu juga belum berhasil banget padahal sebenarnya. Cuma oke lah gitu kan dibanding gue. Ya udah, akhirnya gue mikir kayak mending gue split deh. Jadi gue punya job yang bisa ngasih gue makan, tapi ada sesuatu yang gue bangun buat gue long termnya. Nah, short termnya itu gue ngajar Korea.
sambil gue Ngonten. mikir ngonten. Oh. Awalnya dari situ. Iya. Jadi gue nggak mau yang, nah karena gue bukan tipe orang yang bisa kayak by the flow aja. Kan ada tuh orang yang bisa kayak, ya udah ntar ini aja, Flow aja. flow aja. Gue nggak bisa. Gue harus kayak tek tek. Nah makanya mungkin menurut gue kalau orangnya bakat entertainment tuh biasa nggak mikir gitu. Makanya gue nggak ngerasa gue bukan tipe Pure entertainer. pure entertainer gitu. Ya kayak Aloy gitu. Gue bukan pure entertainer. Jadi gue bikin, gue makannya gimana dengan ngajar Korea selama gue bisa hidup. Waktu yang gue sisa buat ngonten. Nah ini ngonten ini sampai bisa ngejar penghasilan gue yang Ngajar Korea. Korea. Ini gue lepas. Oke. Ini gue tinggiin. Ntar gue cari lagi yang lain kayak bisnis atau segala macam. Jadi kayak Tarzan gue umpamain gitu. Iya, Jadi sebelum iya. lepas tali ini gue harus ada tali yang lagi lain. gitu. Lu udah gak ngajar Korea sekarang ya? Nggak. Sama sekali? Gue udah nggak terima. Per kapan lu udah gak terima? Gue Tahun kok lalu? inget lu masih ada. Oh iya. Oh sisaan. Oh sisaan. Jadi kalau yang masih ada kan ada yang jangka panjang setahun. Oh jadi yang basi-basian aja tinggal ya. sisa satu, yang ambil 1 tahun, tinggal sisa dikit. Sisanya lu udah gak mau terima lagi. Udah nggak terima. Karena kalau Fokus sisa nggak mungkin konten. gue potong itu kan nggak enak kan, nggak profesional. Jadi dari tahun lalu udah gue nggak terima lagi yang baru. Jadi tinggal sisaan tinggal satu orang karena Satu dia anak aja. anak ini ambil 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun. pertemuan. Ambil mati. darah. Sahabat. Dibayar berapa lu sahabat? Ya, tapi kalau gede mungkin gue ambil sih pada saat itu. Kontrak mati tuh. Pokoknya sampai mati ya. Nggak, 100 pertemuan. Harus pertemuan. Itu 2 tahun. Lu konten awalnya apa ya kan ya? Awalnya konten. Karena gue ingat lu udah ngonten dulu bahkan sebelum gue konten kan. Oh iya. Lu udah dari 2019-20an kalau nggak salah udah ngonten. Bahkan kalau hitung di channelnya Niko, Heeh. gue udah dari 2018-19, tapi waktu itu kayak bantu-bantu Niko doang. Iya, gue ingat. Bantu-bantu channel Niko. Heeh. Terus di 2020-2021 ya lupa antara dua itu ada TikTok. Baru kan itu TikTok. Nah itu mulai konten tuh random gue. Kayak konten komedi iya, konten-konten ngasal iya. Nah waktu itu FYP pertama gue, Apa tuh? aduh lupa ya, konten FYP gue tuh kalau nggak salah agak cringe gitu deh, konten-konten transformasi gitu lah pokoknya lah. Transformasi Fashion kayak, itu? Enggak, perawakan. Oh, Cringe gitu lah. oke. Lupa gue pokoknya dari, kan gue dulu culun. Kan jadi gak culun, jadi kayak ada transformasi gitu. Tapi itu kayak FYP lewat, nah yang lumayan tuh waktu itu gue komedi. Ngomong-ngomong gitu tuh, dulu kan awal-awal TikTok begitu. Gue malah pernah liat konten komedi lu ngapain waktu itu? Nah itu juga gue juga bingung kenapa gue bisa komedi. Makanya semua gue coba deh, skincare apa segala macem. Gue juga pernah nge-YouTube skincare juga, coba walaupun gak lama, kayak setahun gitu. Terus komedi, cuma setelah 2 video viral nih, bukan viral sih, FYP lah. FYP ya. Gue mikir nih, bikin apa lagi ya? 3 hari gue nggak nemu. Di situ gue nentuin gue bukan komedian. Karena gue ternyata cuma bisa jokes tongkrongan. Jadi gue yang kayak lagi selewatnya gue bisa jokesin, cuma gue nggak bisa yang produktif, konsisten. Secara nature lu ada terus idenya gitu. Terus tuh wah gue bukan komedian, gue bikin fashion. Fashion, dapat lagi FYP. Habis itu gue bikin fashion lagi, ternyata dapat terus. Oh berarti gue bisa di sini nih. Oke. Jadi gue bikin Jadi fashion. lu fashion udah berapa lama ya kan ya? Kayaknya 5 tahun. 4-5 tahun ya seinget gue. tahun. Dari gue inget lu masih dulu rumah yang lu masih ngontrak di Gading kan dulu kan, yang temboknya lu cat gitu kan. Sebelum Ya, itu, gue Sebelum kos di itu udah ya? Sunter. Oh, Kos di Sunter. iya, gue ingat. Yang ngekos di Yang Sunter. backgroundnya hijau miskin itu, hijau Tosca gitu. Oh iya dari situ Iya, ya? dari situ. Iya anjir udah lama banget ya berarti ya? Lama. Udah lama banget ya? Dan itu dulu terbatas, lagi baju kan mahal tuh. Iya. Jadi yang ada aja udah nabung gitu. First endorsement lu waktu itu apa? Ingat gak lu? First endorsement gue yang gue inget, gue lupa kalau yang exactly apa, cuma yang paling berkesan itu, ini gue pernah ngomong di streamnya teman gue juga, itu apa? Tokopedia. Oh ya? Itu campaign paling gede. Itu dibayar 22 juta tapi bikin 50 TikTok. Tahun berapa tuh? 2021 kayaknya. Oh, nice. Itu paling teringat kalau endorsement gede pertama, karena wah, 20 jutaan tapi ya. 50 TikTok. Oke. Gue bilang bikinnya gimana nih? Cuma gue pada saat itu nggak gue ambil dong. Iya, Lagi kelaparan begitu segala macam. Heeh. Pikirin ntar deh, ambil dulu. Iya. Tapi di situ tuh gila banget. Itu Banyak yang nggak survive kok. Jadi gara-gara dia ambil itu, karena uangnya besar, algoritmanya kacau. Jadi nggak bertahan habis itu next. Oh Jadi gitu. banyak yang nggak survive dari campaign Tokopedia itu, banyak banget yang nggak survive. Gimana sih gak survive maksudnya? Karena
lu kok endorsement 50 video, algoritma lu kacau, orang malas nonton lu. Oh, paham. Paham kan? Jadi Paham, kayak paham. ini, Tokped lagi, akhirnya orang nggak nonton dia. Swipe langsung. Setelah kelar campaign-nya, Ya. dia udah nggak survive lagi. Harus nge-restart tuh nontonnya. semuanya. Iya. Tapi lu kelarin waktu itu? Kelarin. Oh. 22 juta berarti berapa tuh satu video? Nggak nyampe. Ih, kecil banget coy. 200.000 atau 100.000 gitu. Parah ya. Itu tapi dari situ langsung berani DP mobil. Karena gue nggak punya kendaraan waktu itu. Hah? Lu beli mobil apa waktu itu? Ini Emang lu beli kapan? ini 2021. Udah Iya ya. iya 2021, udah 4 tahun lalu. Oh iya udah lama ya? Iya. Oh iya lu. 2021. Apalagi gua. Oh iya bener. Iya. Oh gara-gara campaign ini. Campaign itu sama uang ngajar juga. Iya DP. combine lah ya. Karena gue pikir susah kalau ngonten fashion, lu ke event, lu naik motor kan lepek segala macam ya. Menurut gue ini salah satu buat kerjaan lah. Oke. Harus punya, walaupun tuh agak secara ekonomi kagak wise sih sebenarnya nyicil mobil itu. Cuma ya Enggak lah. Enggak ada benar salah lah menurut gua dalam spending tuh enggak ada benar salah lah. Semua orang tuh menurut gua semua orang coba create benar salahnya tapi pada akhirnya menurut gua semuanya iya, dinamis lah. pada akhirnya tabrak aja udah. Dinamis lah. Semua tuh personal sekali tergantung lu tuh siapa gitu. Iya. Tapi first endorsement lu inget gak apa? Enggak inget ya. Ya pertama Kayak banget. Pertama banget ya. Tapi yang lu menghasilkan dari fashion berarti ya. Heeh. Pertama banget. Oh kalau pertama banget mungkin dibantu sama brandnya teman gue yaitu Denim It Up. Oh. Itu kayaknya teman gue ngenalin, kayaknya endorse-nya pertama itu deh. Kalau nggak salah gue lupa juga sih. Itu pertama apa bukan? Cuma yang Oke. yang diinget di gue aja. Oke. Emang lu inget kok endorse pertama? Ingat. Oh inget. Ingat. Oh gue nggak inget. 2021 akhir atau 2022 awal lah. GameFi project gitu. Oh. Di situ pertama kalinya gue kayak bisa ya dapat duit dari sini ya gitu loh. Oh. Kayak gue soalnya gak ada pikiran untuk monetize apa gitu. Gue masih nggak berpikir itu bisa menghasilkan uang gitu. Gue nggak sepaham itulah gitu. Monetary bisnisnya dibalik konten segala macam gitu. Belum lah. Gue rasa nggak ada yang paham dari awal deh. Kecuali memang lu punya exposure atau punya teman-teman circle. Nah yang kayak gue kan kayak gue gitu ya. tahu, jadi gue tahu itu emang gue bisa Ya. menghasilkan uang. Cuma cara biar bisa gedenya itu yang Gede. bingung gitu. Iya. Tapi gue mau tahu dong kalau gitu. Lu paling fucked up waktu itu gimana sih kondisinya? Paling fucked up lah yang lu ngerasa paling kayak yang lu kayak ngerasa anjing gitu, kayak kesel banget gitu, kayak kok hidup gue gini banget. Dua momen tuh. Pertama yang pas gue masih ngekos di Sunder itu. Jadi ada kan gue dulu ngajar tuh selain online gue juga ngajar di jadi gue Senin Jumat kan ngajar online konten, tapi Sabtu Minggu gue juga ambil ngajar di tempat les-les gitu lah, jadi pengajarnya gitu. Oke. Di Sabtu Minggu. Nah tapi uang gue tuh udah habis. Terus uang gue belum turun. Uang ngajar. Iya. Oke. Jadi gue tuh kayak sempet, gue nggak cerita ke siapa-siapa karena kalau ke keluarga terkhawatir, kalau ke teman malu-maluin. Itu ya makan Indomie doang tuh 2 hari tuh. Karena udah gak ada saldo lagi. Akhirnya cuma makan Indomie 2 hari. Dan gue tuh tipe orang sebenarnya nggak bisa makan pas-pasan. Lu tahu gue Iya. makan udah Makan banyak. gambreng gitu. Cuma 2 hari itu makan Indomie doang. Dan gue tahu itu nggak bergizi. Gue tuh terganggu banget kalau makan nggak bergizi. Itu menurut gue paling ganggu. Tapi salah satu yang paling gue nggak suka adalah ketika naik motor hujan. Itu menurut gue yang membuat gue benci, kayak sebel banget tuh ketika naik motor hujan. Ketika gue naik motor hujan, gue harus turun minggir. Ini bukannya nge-offense orang yang naik motor kehujanan ya. Cuma gue tuh gak suka banget naik motor pertama. Gue tuh gak suka kena matahari. Gue tuh gak suka panas. Orang miskin tapi laganya banyak yang gak suka kena panas, gak suka naik motor. Gue suka naik motor. Terus kayak hujan nih, terus gue kayak fuck, gue harus minggir. Gue harus buka Jas hujan. Itu gue ngerasa entah kenapa kayak gue gak suka banget gitu. Gue benci banget rasanya gitu. Jadi itu kayak gue gak suka makanan gak bergizi sama gue mesti naik hujan. Dan itu yang membuat gue kayak makanya pengen beli mobil. Makanya gue sekarang makan tuh gak pernah hemat. Karena gue juga pernah, lu tahu gue dulu pernah ini kan sakit pankreas kan. Iya, tahu. Nah itu kan gue gak makan sebulan tuh. Ya, Tuhan Yesus aja berapa? 40 hari. 40 hari, gue 30. Beda 10 gue sama Tuhan. Lu cuman pakai infus. Pakai infus. Ya karena gue bukan Tuhan. Gue pakai infus. Itu gue kan lapar tuh lama sebulan. Makanya gue sampai sekarang tuh gue benci banget perasaan lapar. Gue benci banget lapar. Nah makanya itu makan Indomie kan gak kenyang ya. Indomie goreng. Cuman kayak bloating gitu ya. sih. Dan yang nyebelinnya lagi adalah mungkin kalau lingkungan lu susahnya sama kayak lu gak ngerasa buruk-buruk amat gitu. Gak buruk-buruk amat. Bener. Gue makan Indomie nasi, dia bilang, lu makan apa hari ini? Sama gue juga Indomie nasi. Lu gak akan terasa kayak
wah hidup gue susah banget. Temen gue anak penabur semua, ya kan? Ada yang di Aussie, ya kan? Ada yang di US naik Mercy, ada yang Lu lihat buka story panas iya kan? tuh langsung. Kayak maksudnya teman deket gue yang misalnya nggak kaya-kaya banget pun tinggal di rumah orang tua, nggak usah pikir bayar kosan, nggak usah. Kok begini banget ya gue ya gitu. Jadi gue kayak ngerasa kayak kok lingkungan gue nggak ada yang kayak sesusah gue nih, gue ngerasa nggak adil nih. Nah itunya sih, itu momen yang paling bencinya mungkin bukan di susahnya. Kalau lu ambil susahnya doang tuh mungkin kayak biasa aja. Tapi lingkungan gue tuh nggak ada yang sesusah gue, jadinya nyebelin jadinya. Kayak nggak adil gitu. Paham. Kayak, makanya gue tuh pada umur-umur segitu tuh gue langsung kayak sinis sama anak orang kaya. Anak orang kaya tahu apa sih? Itu 2002. 2020 ya kayak lu Cinapik kayak lu tahu apa sih gitu. Gue juga agak benci sama ras gue sendiri gitu. Cinapik doang ya? Iya kayak mereka tuh kayak merasa mereka tuh keren gitu, lu duit bapak lu kayak hidup kayak gue mati lu gitu. Dulu gitu. Kayak gue dong Cina Magelang ya. Iya. Nah tapi gue bencinya gue tuh selalu disangka gue anak orang kaya kok. Oh iya, nggak ada yang percaya gue. ini juga nih. Iya kan? Bini gue juga nggak ada yang percaya. Selalu disangka Nggak ada yang percaya gitu. Selalu kayak lu gue konten belanja gitu, dasar lu uang papi siapa ya gue bilang. Uang diizinin tuh sama papa kita sih beli barang begitu, coba beli Carhartt coba dikasih tuh sama papa, coba digebukin kayaknya dah. Beli jaket 5 juta Gak digebukin sih. Paling bapak lu gak mau ngomong aja sama lu berhari-hari. Makanya kayak nyebelinnya itu. Jadi kalau orang mungkin ya udah sih nggak percaya udah gitu. Iya ya. Tapi gue ini dong, turning point lu tuh kapan sih? Kalau lu ngerasa ya di hidup lu kayak, gue tuh soalnya ngerasa bukan ngerasa enggak sih sebenarnya, karena ya gue kenal lu dari lumayan lama ya, jadi gue ngelihat proses lu ya. Lu juga ngelihat gue lah, kere-kere miskin-miskinnya semua kita tahu lah, nggak bisa dibohong-bohongin lah. Gue kalau kongtai, kalau gue omong kosong di sosmed, lu pasti bilang atai ini mau bacot. Lu udah tahu lah pasti gitu. Lu kalau lu turning pointnya kapan sih kan lu ngerasanya? Sebenarnya puncaknya tahun lalu. Baru banget. Baru ya. Kalau yang merasa kayak signifikan ya, signifikan banget tahun lalu. 2025 awal. Oke. Itu mungkin tahun lalu 2025 awal atau 2024 akhir ya. Itu juga makanya gue sekarang tuh berani bikin move gede gara-gara itu naik, gara-gara gue awal-awal gaji videografer gue mau beli kamera baru tuh, gue inget banget. Oke. Jadi itu 2025 awal kalau gak salah. Jadi duit gue tinggal sisa, cuma gue kayak ngerasa tuh gue stuck gitu. Gue ngerasa kayak gak ada peningkatan gitu loh. Kayak hidup bisa, makan bisa, konten ya jalan, cuma kok kayak nge-stuck ya. Gue akhirnya udahlah beli kamera, sewa videografer, gue dulu udah tetap aja sama gue di sini, gue gaji bulanan. Itu duit gue sisa 5 juta apa 3 juta gitu. All in dibeli kamera tuh 20 juta segala macam. Anjir. Gila keren. Gue udah cacing-cacing naga-naga dah. Yeah. Maksudnya sesusah-susahnya apa sih, gue paling tempat tinggal kan udah bayar tuh. Sesusah-susahnya makan ya makan, masak lah atau bisa lah, pokoknya gue pikir gitu lah, kalau nggak ke Ko Andreas. Itu lu masih tinggal yang bareng Aloy segala macam kan? Iya. Kalau ada cici Ko Andreas lah ya, aman ya gitu. Nggak bercanda. Cuma itu setelah itu entah kenapa gue ngerasa nggak ada yang berubah, kayak konten gue nggak ada yang viral gimana, nggak ada segala macam. Cuma pendapatan gue naik banget dari situ. Mungkin karena kualitas video gue naik, gue lebih produktif juga. Nah habis itu di situ pendapatan gue naik, gue gulung lagi buat konten shopping, buat konten, buat perbaikin editan. Terus habis itu gue gulung buat production yang konten gue yang skincare, nih buat live. Jadi kayak gue invest lagi ke konten lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau orang lihat gue belanja gitu, bukan gue shopping spree gitu, ngasal kayak ya itu barang yang bakal gue pakai juga, bukan gue buang-buang buat konten juga. Cuma itu part of gue invest buat konten lagi gitu. Gitu. Tapi emang plan lu berarti 2-3 tahun ke depan lu benar-benar masih akan full konten terus. Trennya apa sih yang lu lihat? Sekarang tuh gue ngeliat kita harus move on dari short form ke long form lagi. Iya, bahkan gue kan TikTok gue sekarang kalau lihat, walaupun di TikTok short form video gue tuh 7 menit. Iya. 8 menit gitu. Gue sekarang nggak percaya sama kayak lu video 15 detik, 20 detik, karena menurut gue engagement lu ke orang itu berdasarkan berapa lama waktu yang lu habisin buat ngeliatin lu. Retention. Iya, that's why makanya kayak mungkin kayak live
sekarang tuh orang banyak yang nge-live karena live itu menurut gue kalau misalkan atau long form ya atau video panjang walaupun mungkin secara angkanya itu kecil, lebih kecil daripada lu short yang bisa gampang viral segala macam. Tapi sekalinya yang nonton lu, engagement itu bakal lebih kuat dibandingkan lu view banyak di TikTok. Jadi plan gue 2-3 tahun ke depan gimana biar gue gak kejebak di short form video. I see. Tapi tetap menurut gue masih ada nafas di konten. Belum gue lepas lah. Mungkin akan sambil bikin entah bikin brand atau apa mungkin gue nggak tahu ya. Cuma kalau gue so far masih di konten sih, cuma transisi aja. Kalau transisi. Long form ya. Oke. Kan, tapi coba kita bahas dunia perkontenan dulu deh sama lo. Lo legit soalnya. Kalau ada teman-teman di luar sana yang kayak mau start jadi content creator gitu. Misalnya ya anggaplah ada orang yang kayak lu dulu lah gitu loh. Menurut lu walk me through 3 step yang mereka harus lakuin apa sih kan menurut lu? Menurut gue jangan ini sih. Kalau gue bilang jangan tipe orang beda-beda ya. Cuma kalau kita ngomong kayak blueprint yang bisa dipakai semua orang, itu jangan tiba-tiba lu keluar kerja langsung all in content creator gitu. Itu menurut gue cara paling bikin lu mokat sih kalau misalkan lu kagak talented atau apa. Mungkin work di beberapa orang ya. Menurut gue pertama misalkan kerjaan lu terlalu sibuk, jadi lu nggak ada waktu buat side hustle, lu pindah kerja yang mungkin gajinya lebih kecil tapi waktu lebih banyak. Oke. Gue kalau misalkan lu nggak berniat ngantor seumur hidup, menurut gue itu buang-buang waktu. Lu kerja sampai lembur-lembur, sampai lu nggak bisa ngelakuin yang lain. Kecuali lu udah kayak ya udah gitu, lu Big Four, gue sampai mati Big Four gitu. Gue BCA sampai mati BCA, ya oke kayak gitu. Cuma kalau lu nggak, mending lu ambil kerjaan yang gajinya lebih kecil, cuma work time-nya lebih dikit. Habis itu ya sisa waktunya lu sambil ngonten. Sebenarnya apa yang gue lakukan? Sisanya ambil ngonten lu itu hitung pendapatannya berapa, lu dari pekerjaan yang penting makan, yang penting kejaga segala macam, ada uang lebih jangan ditabung buat konten, buat beli kamera, buat beli apa atau lu buat kebutuhan konten. Jadi dari sini pindahin ke sini ke konten ngejar, atau lu mau lebih biar lebih lowong konten ngelebihin pendapatan lu. Habis itu lu lepas pekerjaan tetap lu kalau lu emang nggak mau di situ. Baru lepas gitu ya. Kalau gue begitu. Jadi tapi kalau mereka nggak punya ini kayak apa peralatan startnya dari nol gitu. Happy lah. Justru nih sumpah ya percaya sama gue yang kalau misalkan orang bilang gue mau ngonten nih, tapi gue mau nggak punya kamera dulu nih. Gue mau persiapan dulu, gue mau beli kamera, mau beli laptop, udah pasti gagal. Udah pasti gagal. Yang kebanyakan mulut sudah pasti gagal. Orang yang gerakin kamera udah lu rekam-rekam segala macam itu yang berhasil. Kebanyakan persiapan udah pasti gagal. Itu udah gampang kayak lu belajarnya tuh dari yang ngerekam gagal-gagalnya itu lu belajarnya dari situ kalau menurut gue ya. Bukan dari nabung beli alat dulu. Nabung beli ini gue persiapkan dulu, gue script writing dulu, gagal dah dari itu. Iya, beli lighting dulu segala macam. Orang lu mulai aja dulu. Karena menurut gue gak tahu sih ini gue pernah baca di mana ya. Kayak lu misalkan ada 2 grup dibagi, satu grup itu disuruh bikin satu fast seperfect mungkin tapi cuma boleh 1 attempt. Jadi mereka belajar gimana tapi cuma boleh attempt 1, sama satu lagi nggak diajarin apa-apa bikin 100 fast. Pokoknya masalahnya bikinnya 100 gitu. Hasilnya bakal lebih bagus yang bikin 100 fast dan gitu. gagal itu. Tanpa diajarin apa-apa. Iya, tanpa lu kayak ya sama kayak main Mobile Legends lah. Lu coba lu pelajarin nonton YouTube 20 video, lu main sekali nih. Sama orang ya nggak nonton YouTube video main 100 kali tetap bakal jago yang main 100 kali. Jadi tetap dipraktekin aja kalau. Benar. Itu learn by doing lah udah gitu. Kalau di mata lu sekarang kayak content creator yang lu look up tuh siapa sih? Yang kayak gue pengen jadi kayak dia nih. Wah, idola gue kayak dia, baik itu di circle lu atau di circle luar bebas atau di luar negeri bebas. Siapa? Wah, gue nggak ada lagi kalau kayak gitu. Sekarang nggak ada ya? Gue nggak pernah bisa kayak look up ke satu orang doang soalnya. Oh gitu. Beberapa orang lah, nggak apa-apa. Beberapa yang gue ambil ya mungkin ya. Mungkin kalau gue tuh lihat banyak dari luar gitu. Kalau menurut gue sebenarnya kayak dulu tuh kalau luar itu yang terkenal tuh ada Aiden Ross. Oh, Aiden Ross. Iya, Aiden Ross, iShowSpeed, Kai Cenat gitu. Oh, lu streamer semua ya? Ya, gue ngerasa next metanya itu live stream. Ya, kalau nggak yang live stream, yang baru nggak ada soalnya. Iya sih, benar. Semua baru pasti live stream. Iya, benar. Nggak ada.
Gak ada yang top of mind gitu ya karena non live stream ya. Gak ada tiba-tiba kayak siapa misalkan TikToker luar yang baru, emang nggak tahu kan? Pasti streamer yang gede. Karena emang metanya, makanya gue bilang kenapa gue pindah, karena metanya pasti dari luar juga. Nah, menurut gue yang gue nggak bisa ikutin tuh Asio Speed. Itu udah pure talent banget, soalnya dia nge-spam talent kayak yang lu nggak bisa ikutin. Nah, menurut gue Aiden Ross sama Kai Cenat itu orang yang kontennya masih ada blueprintnya. Jadi gue ngeliat mereka cara mainnya gimana. Habis itu ngeliat peranakan-peranakannya. Kayak Aiden Ross tuh kan ada Zias, ada Bilu, ada Kai Cenat, ada anak-anakannya, ada AMP squadnya. Jadi kayak gue lihat nih mereka semua traits-nya mana yang bisa gue ambil, gue praktekin, gue masukin ke gue. Jadi gue pilah-pilah gitu yang masuk gue, karena nggak semuanya. Misalkan kayak I Suspect atau Kai Cenat, gue gak bisa jadi Kai Cenat seutuhnya karena talent gue mungkin gak nyampe gitu. Jadi gue ambil kayak Marlon lah, Jason Duwin, semua gue ambil yang bisa gue ambil gitu. Jadi gue kayak ambil satu-satu semua. Jadi kalau nanya gue kayak satu orang yang siapa, gue gak bisa. Punya one gak idol ada, gitu karena ya. menurut gue itu di gue mustahil ngeliat satu orang karena pasti gagal gue kalau cuma look up satu. Ya mending gue bikin kayak gue sendiri. Makanya gue kayak bilang konten gue ngikutin siapa, nggak tahu, ngikutin berbagai yang bisa gue praktekin aja. Jadi Tapi lu ini ya sih, lu jadi live stream gini apa gara-gara lu ini kayak emang lu ngeliat trennya gitu atau gara-gara lu wah ngeliat temen-temen gue si Nico nih wah pada live stream gitu semua, atau memang bener kesana trennya ya? sebenarnya ide ini tuh udah lama, udah dari dulu 3 tahun lalu. Cuma karena gue nggak punya influence yang besar ya, jadi ngajak Nico sama Aloy itu susah ya dong. For what reason yang ngikutin gue dong. Mereka secara ini lebih kuat juga. Kayak ayo ini kita serumah nih. Ini yang di Samara dulu sebelum yang sebelum lu pindah ke ya, jadi kan gue sempat pindah rumah lah. Pindah rumah sama mereka kan. Yang rumah pertama gue pindah ke Serpong itu kayak ini 3 nih kita bisa streaming nih, bilang streaming nih pasti kedepannya ini nih. Cuma orang gila kalau mau ngomong hal benar pun nggak akan dianggap tuh. Iya kan? Jadi kayak orang apa sih, mungkin dia menganggap gitu. Nah, jalan waktu ya ternyata bener streaming jalan segala macem. Ya pas juga timing gue, menurut gue TikTok gue udah jalan, jadi gue ya ekspansi lah ke live dikit-dikit gitu. Karena TikTok gue udah ada videographer 2, gue udah lebih lowong waktu. Nah waktu gue spend buat ekspansi gitu doang. Bukan karena kayak wah misalnya ngeliat Big Mo, Marapton atau siapa, Windah gitu. Nggak cuma sekadar ngeliat ini. Gue udah tahu itu udah pasti ngetren punya emang. Cuma timingnya pasnya emang sekarang aja. Emang gitu. Sekarang di lu ya. Lu kan dari dulu tinggal rame-rame ya kan. Habis itu lu pindah rumah sekarang sendiri gitu. Sepi gak sih lu sekarang? Anjir. Banyak kan nanya gitu. Tapi enggak. Gue orangnya emang lebih senang sendiri. Iya, gue introvert. Gue suka ketemu orang, cuma gue nggak suka constantly kena exposure sosial terus gitu. Kayak gue tuh sampai ada masanya pas tinggal bareng sama Nico Ale Thomas, kayak gue lagi nggak pengen bersosialisasi gitu. Tapi pulang nih di bawah tuh udah teman-teman semua ngumpul. Jadi mau nggak mau ada interaksi, terus ada kayak itu. Kadang capek, tapi ada funnya. Kadang kayak kalau lagi kayak nggak semangat, tinggal turun udah ada teman gitu. Tapi sekarang sih gue enak-enak aja, karena gue kalau misalkan mau nongkrong, mau ketemu temen ya tinggal pergi aja kan, cabut. Gue lebih suka, dan pada saat itu kan rencana gue kalau satu rumah biar bisa ngonten bareng, saling mendukung satu sama lain. Tapi ternyata needs kita ternyata berseberangan. Ternyata tinggal bareng kayaknya nggak ada gunanya selain cuma buat nongkrong doang. Jadi kayaknya gini lebih ideal gitu. Kalau gue, karena gue bukan yang tipe yang suka bersosialisasi banget. Gue introvert juga soalnya. Oke. Kan gue mau nanya dong, kalau gitu gue kan podcast gue biasa kan kita bahas putar investment, uang gitu kan. Ini baru bidang gue nih kayaknya nih. Apa nih perang US Iran atau apa nih? Harga minyak yang lagi naik. Iya. Tuh kemarin liang minyak Iran kena tembak. Jadi itu minggu gue lagi gereja dong, gue ngeliat Twitter, buset dah parah banget. Hari ini kan harga oil naik. Gak lah, gue lagi gak mau bahas itu. Gue cuma mau nanya gini. Coba dong kasih gambaran gitu as creator fashion di level lu. Lu kan follower udah kayak 200,000 lebih ya kan. Lu main platformnya TikTok ya? Mainnya masih TikTok yang utama. Secondary-nya? IG ya. Oke, main TikTok gitu ya. Kasih tau gue dong kayak kalau misalnya let's say
berapa besar sih yang lu bisa hasilkan dengan apa ya, platform lu dengan level audience influence lu kayak sekarang gitu. Nah, sebenarnya trikinya tuh sosial media tuh pertama main ada dua menurut gue sekarang kalau di TikTok. Lu bisa jadi content creator kayak gue atau lu jadi affiliate. Oke. Nah, itu dua hal yang menurut gue Beda tuh. berbeda. Karena kalau affiliate tuh lebih ke jualan, nge-spam, content creator lu storytelling, lu menginfluence, lu jadi panutan, lu jadi apa, maksudnya kayak lebih ke lu nggak dianggap sebagai penjual gitu. Nah, dua-duanya itu ada kelebihan kurangannya, tapi sebenarnya kalau kayak gua gini, itu tergantung juga ke lu berani pasang harga berapa dan kualitas video lu gimana. Karena zaman sekarang angka nggak jamin red card lu. Betul. Banyak banget yang followersnya di atas gua, mungkin red cardnya di bawah gua. Oke. Atau mungkin banyak follower yang di bawah gua, Red card cardnya di atas gua. Karena pede sama apa yang disampaikan, kualitas video. Jadi kalau range-nya mungkin lu 2 digit sampai 3 digit segua ya, bisa Oke. sebagai content creator. Oke. Tergantung kemampuan lu kemampuan lu bisa gain exposure-nya berapa, engagement lu berapa, kualitas video lu bagus apa enggak. Karena gue ngeliat banyak brand nggak peduli view lu jutaan atau apa nih, tapi kalau kualitas video lu nggak sesuai sama brand image mereka. Nah, makanya kamera gue itu fungsinya adalah mengamankan itu. Lu kalau ngendorse gue, lu dapat kualitas video yang bagus, jadi brand image lu tuh kesannya nggak jelek, Nggak mureh gitu. nggak. Walaupun harganya murah, tapi kelasnya ini kualitasnya bening HD gitu. Jadi itu suasananya juga bagus. Jadi walaupun harga lu murah, kualitas lu tuh nggak kayak jadi brand image lu nggak jadi jelek. Itu gue masukin ke nilai plus gue. Makanya gue red card gue termasuk gak terlalu murah untuk followers gue. Oke. Gitu. Oke. Soalnya nentuin red card itu tuh nggak ada standar bakunya kayak Nggak orang ada, ngegaji sebenarnya nggak gitu ada. kan, nggak ada. Mungkin lu bisa pakai hitung-hitungan itu apa engagement itu. Iya. Ya, tapi itu patokan aja sih. Habis itu lu mau tarik atas bawahnya Oke. terserah. Oke, lu pakai patokan atas bawah segala macam. Ya Pakai- ada, gue pakai tahu dasar itu patokannya ya? segitu, cuma gue merasa enggak deh value gue di atas itu, jadi gue naikin gitu. Oh gitu. Berarti sekarang lu udah mulai berani ya ngejual ke brand untuk dengan harga yang premium lah ya. Lumayan untuk Considerably lu keanggap lu untuk follow lu premium nggak? lumayan mahal gue untuk Oke. followers gue. Oke. Karena gue nggak gede-gede banget gitu. Banyak yang kayaknya followers di atas gue lebih murah. Oke. Cuma ya menurut gue segitu karena ya gue pakai kamera, gue pakai videographer, jadi gue ada b-roll segala macam. Jadi pengetahuan vision gue juga menurut gue cukup oke gitu dibanding yang lain. Jadi gue kasih segitu. Nah, ada juga yang affiliate nih. Affiliate teman gue itu bisa dari commissionnya aja bisa 100 sampai 150 juta. Oke. Ada yang bisa 40 juta dari cuma affiliate. Nah, kalau affiliate itu beda sama content creator. Affiliate itu pure lu jualan. Ayo beli nih, ini bagus. Ini keren banget. Videonya banyak. Gitu. Itu ada juga. Jadi tinggal lu pilih 2 jalur itu. Karena kalau menurutku nggak bisa digabungin, bisa mungkin, tapi agak susah Kalau yang kalau lu baru mulai. kalau yang berpotensi menghasilkan uang paling banyak menurut lu yang mana? Asik. Dua-duanya bisa. Uang ya. Heeh. Kalau short term mungkin affiliate sih. Gitu ya. Paling gede short term affiliate kalau lu jago. Kalau long term menurut gue tetap, kenapa gue ngambil jalur yang jualan affiliate itu karena gue tetap percaya long term. Karena menurut gue kalau gue keseringan nongol jualan, orang akan kedepannya nganggap gue tukang jualan takutnya. Gitu, bukan sebagai storyteller atau content creator gitu. Jadi mungkin bisa dua-duanya, gue nggak tahu ya. Cuma kalau gue tetap kayak lebih suka jalur yang content creator. Makanya gue bikin yang akun skincare juga. Nah, akun skincare itu juga nggak pure jualan, tetap reviewer gitu. Gila, lu kan running multi account kan ya. Iya. Lu sehari kerja berapa jam kan? Ngerjain itu semua. Lumayan sih, gue kayak misalkan On average lah. skincare gitu ya. Nah, Gue sekali take tuh bisa 7-8 video. sekali take 7-8 sehari ya maksudnya. sehari. 7-8 video, seminggu bisa sekali, bisa 2 kali. Terus kalau konten sehari-hari ya, dari gue kan kerja nggak bisa pagi ya. Jadi kayak jam 12 siang ya sampai Baru jam start. 6 sore. Habis itu malamnya kadang live. Kan lagi bangun live. Nah, makanya gue karena malamnya agak kosong, gue kadang malam sekarang nge-live karena gue udah bisa lempar editor. Oh. Tapi kadang gue research konten juga apa. Ya sebenarnya kalau secara work time-nya sih mirip kerja kantoran nih, nggak lebih berat atau gimana, cuma mungkin burn di palanya ya mikir konten, kayak mikir Iya, iya.
mikirin konten gue yang skincare, konten gue yang utama, mikirin live mesti gimana. Terus gue juga ada brand juga sama Aloy, brand baju, mikirin ini desainnya Wih, gimana. lu punya brand baju sama Aloy? Iya. Apa sih? SMWGW namanya. Masih jalan sampai sekarang? Masih, cuma kemarin sempat keteteran segala macam nih lagi beat lagi mau rilis baru juga. Jadi kayak kalau kreatif tuh di idenya aja sih, karena nggak bisa dihasilin kan. Kalau atlet kan bisa nih, aduh males tapi tinggal lari udah, lari kan naikin kardio. Jadi lu bisa kayak membabi buta. Kalau kreatif kan nggak bisa ya, lu mentok ya nggak mau usaha bikin apa gitu, bingung. Jadi mentok di kreatifnya doang yang capek. Kalau secara work time gue bersyukur lah. Maksudnya menurut gue work time gue tetap masih lebih nyantai dibanding orang yang kerja ngantor macet-macetan itu gitu. Gila. Keren lu. Iya. Keren. Kreatifnya aja nih, kadang scroll TikTok sampai kayak bikin apa ya, bangke nih gitu, sampai nge-scroll gitu, sampai frustasi aja gitu. Itu mentok. Capeknya di situ doang, enggak ide. Kalau capek letihnya mah nggak capek gua. Keren lu, asli. Gila. Aduh, gua nggak tahu. Nih lu tau nggak? Gue jadi inget tuh. Nih bini lu, bini lu, bini gue tuh pernah bilang dulu ya. Ada beberapa hal yang dia tuh yakin banget di hidup dia. Apa tuh? Lo gue nggak tahu lo pernah dibilangin gini ya sama dia atau nggak nih, sama cici lo atau nggak? Tapi ada beberapa hal yang dia bilang di gue. Salah satunya yang ada beberapa lah dia bilang. Ada 3 hal yang dia tuh yakin banget di hidup dia pasti akan kejadian. Apa tuh? Salah satunya lo tau nggak di antara 3 hal itu? Apa? Lu bakal sukses. Tapi itu gue setuju. Gue dari dulu Lu yakin? Gue yakin gue pasti kaya. Cuma gue gak tahu kapan. Lu dapat keyakinan itu dari mana? Gue gak tahu. Gue ngerasa Self-talk lu aja di otak. Gue bisa aja gitu. Gue gak tahu kapan. Sekarang belum kaya menurut gue. Cuma 4 tahun lagi, 5 tahun lagi atau kapan, gue gak tahu kapannya. Tapi gue pasti bisa. Oh iya. Gue gak tahu kenapa gue pede aja sih begitu. Dari dulu. Dan dulu tuh lebih mikir kayak konten nih. Gue mikir kayak masa iya dengan kapabilitas otak gue yang gak goblok-goblok banget lah ya, walaupun gue gak bertalenta, ngulik gini di entertainment, masa 4 tahun gak jadi apa-apa. Pasti jadi. Terus setelah gue jadi, gue tinggal snowball. Gue gak tahu kapan pasti gue sukses. Cuma gue gak tahu time range-nya kapan, karena itu kan udah bergantung luck segala macam. Tapi gue yakin aja sih kalau gue. Oke. Tapi padahal nih gue jadi keinget. Setuju. Padahal gue jadi inget. Padahal gue jadi inget gini. Kan setahu gue ya, setahu gue, correct me if I'm wrong ya. Yeah. Setahu gue ya. Kayaknya lu kan 4 bersaudara nih. Akademis yang paling kurang elu kan. Wah parah men. Tapi kenapa lu bisa paling pede, lu paling sukses gitu? Karena yang pertama engkau lu yang pendeta itu udah nggak undeniably pintar. Iya. Yang kedua sampai S3 PhD Inggris. dapat beasiswa Iya. lagi, S2 S3 lagi. Iya. Ninci lu ya nggak bego lah dia. Tetap lah. Pintar. Iya. S1 lah. S1 beasiswa. Iya beasiswa. Ah, lu nggak ada beasiswa kan? SMA. Kuliah nggak lulus. Iya, DO. nggak lulus. Karena gue merasa gue yang memang punya, gue nggak betah miskin. Cuma gue doang. Menurut gue, Cici, Koko itu tuh bener-bener gak peduli sama uang. Mereka betah miskin. Lumayan. iya. Gue dari sudut pandang gue iya. Bener sih. Dari sudut pandang Dia gue betah miskin. gini deh, paling gampang ya. Paling gampang. Koko tuh PhD gitu ya. Maksudnya Waduh. bukan PhD. Abis itu di grup keluarga lu rame. Iya, ini bukan jelek-jelekin ya. Ini muji. Dikirim nih Ya, sama Pak lu di grup keluarga. Ini muji. Ya kayak pertama deh, Koko pertama. Oke. Pendeta. Udah pasti nggak peduli uang. Oke. Kecuali tiba-tiba Koko pakai Rolex. Ya kan? Kayak lagi khotbah pakai Rolex. Ya mungkin ini yang tipe begini nih. Tapi kan enggak. Beneran emang teologi emang. Jadi karena ajaran papa mama itu emang idealis banget menurut gua. Papa mama tuh ngajarin tuh uang bukan segalanya. Yang penting kita jadi orang tuh harus pintar, akademis banget. Kita kan kalau coba pertemuan keluarga tuh iye banget ngobrolin politik. Kok gue kayak ke keluarga lain nggak ada yang ngobrolin begini nih, ngobrolin politik. Ini kita pendidikan Indonesia, wah kayak berat banget kayak obrolan B.J. Habibie gitu. Ya berat banget gitu. Jadi kayak iya kan. Jadi kayak akademis banget. Jadi papa mama tuh akademis banget. Yang sebenarnya work kalau misalkan papa mama bisa menjaga kekayaannya. Jadi kayak
keluarga kaya, anak-anak akademis, nah itu jadi tuh. Ya. Tapi menurut gua itu nggak work di kondisi yang sekarang. Kalau susah. Iya, kalau Nggak boleh susah idealis ya. gak bisa men gitu. Menurut gua lu mau idealis ya konsekuensinya nggak stuck, nggak ya terima kalau nggak bisa kaya gitu. Nah gua nggak mau gitu loh, gua nggak mau gitu. Gua ngerasa kayak kalau Cici sama Koko tuh nggak peduli kayak Bisa ya, miskin. beli barang ya udah 100.000 aja lah, yang penting ini bisa kepake. Ini bini gua. Iya sama Sukanya Pak. Wah, lu jangan sampai sekarang suka gomelin tau gak? Iya. Masih belinya di karosel. Gue bilang, lu ngapain beli karosel? Iya. Gue bisa beliin lu yang bagus. itu ajaran Lu beli aja. itu ajaran papa mama itu. iya. Itu sangat frugal kayak ngapain lah. Nempel. Iya kayak beli barang tuh lihat harga nih diskon. Gue nggak suka. Gue nggak suka. Gue tuh mungkin dendam juga ya. Karena kalau Cici pernah ngerasain keluarga pas kaya, pernah kan? Nah, Koko juga. benar. Gue Gua lahir lihat beritanya. udah kere. Udah miskin ya? Iya, jadi kayak gue tuh benci ngehemat gitu. Jadi gue ngerasa gue gede gue nggak mau nih kayak gak beli baju, beli cuma dari lungsuran kakak gitu kan. Beli yang cari yang kayak beli itu di sport station yang di panggung-panggung itu tuh yang udah diskon-diskon Yang udah tuh. depan-depan. Iya, itu gua, Jobral. yang di dinding gua udah gak lihat. Yang di dinding gua udah gak lihat tuh, ya. Yang harga full tuh udah gak lihat. Pokoknya ngeliat di ini kayak masa harus begini terus gua. Iya. Lebih ke arah nggak betahnya itu loh. Jadi apa yang membedakan gua kalau mereka itu nggak peduli gituan. Mereka akademis, idealis ya kan, bisa Cici juga tuh biola gitu kan, kayak biola itu enggak, biola itu kegiatan orang kaya men, kayak kita kalau lagi susah lapar kok main biola gitu kan, orang begitu kayak kegiatan-kegiatan, karena mungkin basicnya papa kaya ya dulu, jadi yang diajarkan pun base-nya stance-nya sebagai posisi keluarga orang kaya, dan menurut gua akan work kalau emang keluarga kita masih stabil ekonominya. Sustain di sana. Iya, keluarga sustain, anak pendidikan tinggi, jalan tuh. Jalan. Ada warisan juga Ya, gede siap iya, nanti warisan, gitu. terusin, nah itu jalan. Gameplaynya pas gitu. Pas. Yang penting Ya. lu terdengar Betul. pintar, lu terdengar intelek, background pendidikan mumpuni, Betul. aman tuh. Aman. Di ini enggak nih gitu, nggak bisa nih gameplay jalurnya gimana nih? Kok gue ngeliat kakak ini kakak gue nggak ada yang mau kaya apa gimana gitu. Gue ngeliatnya gitu, sumpah. Kok kayak nggak ada niat kaya kayaknya nih mereka nih. Gue lihat bahaya nih gitu. Bagus lo ngomong gitu. Dia suka gomelin. Iya kok kayak kok nyaman gitu, kok santai gitu. Kayaknya dia tergantung di gua deh kayaknya yang masih pengen Yang bisa ngerubah Iya, semuanya. gue merasa Iya. begitu. Jadi gua mungkin lebih kelihatan cari duit. Tapi gue setuju banget sama lu. Itu tuh mindset lo. Itu mindset. Think yourself enough, merasa diri lu tuh layak, lu tuh punya laparnya tuh kayak itu mindset banget sih. Mindset. Ini, weh, lagi kita terobos. Apa? Katanya SMA main Dota terus. Iya. gitu. Itu Tapi tetap yang penting sukses sekarang. itu parah sih tapi siapa sih SMA yang nggak Dota? Ya iyalah, gue juga Dota dulu Iya, sampai begadang di warnet. betul. Kalau suksesnya kecepatan juga bosen. Emang biar pas aja timingnya gitu. Kalau kemudahan ntar udah bingung. Umur 30 mau ngapain udah bingung. Tapi bener loh. Gue even bilang ke dia sekarang kayak, aduh lu jangan beli baju karosel lagi. Gue bisa beli yang, lu mau beli yang bagus, gue bisa beliin. Udah beli aja nggak apa-apa. Kita ke mall kadang jalan gitu. Gue bilang, Say kamu mau beli apa beli aja Say. Beneran nggak apa-apa beli aja. Lu mau beli apa ngeliat apa senang beli aja. Karena gue bisa beli, gue mampu sekarang. Kalau dulu ya belum. Iya, Dulu jangan. belum. Betul. Ketika gue lagi nggak mampu ya janganlah, lu pikir-pikir lah gitu loh. Karosel ya oke lah gitu ya, bekas-bekas. Sekarang kadang masih beli karosel. Aduh jangan. Jangan Malah karosel. thrifting. Malah thrifting. Jangan Malah drifting. gitu. Tapi benar-benar gue setuju sama dia. Mindset ngerasa diri lu layak, ngerasa ini tuh penting banget. Kalau nggak bisa. Cici waktu itu Gimana? kan masih ada mobil Koko ke Inggris gitu. Ci mau pergi nih lewat Cempaka Putih, dia mau ke Cempaka Putih juga. Mau nggak bareng segala macem. Daripada naik Gojek. Enggak lah, udah naik motor aja, lama naik mobil. Kayak terlalu cewek mana ada sih mikir ngomong sampai aku maksud kayak apaan sih ini cewek begitu gitu. Kayak masa pilih cepet naik Gojek, kan masa Gojek udah keluar duit lagi nih misalkan secara ekonomi juga udah nggak bagus. Kok kayak nggak terasa panas gitu. Gue aja malas kena panas gitu gue tuh malas banget kena panas. Kok dia nggak rasa terganggu ya? Gue kayak oke. Gue suka kalimat Koko Cici gue tuh kayak bisa hidup miskin.
ini kayak gue suka, iya bener. Iya, kayak ya ini sorry ya kalau menyinggung ya kok. Jangan ribut ya. Kita jangan ribut. Cuma maksudnya kayak mereka tuh mereka tuh nggak peduli material gitu. Tapi lo tau nggak? Nih gue agak-agak relate dikit lah. Gue jadi ingat ada teman gue ini kan pernah kerja di venture capital gede kan, pernah kerja di venture capital. Terus dia tuh, lo tau lah kalau venture capital itu kan suka ngasih investment kan ke startup gitu kan ya. Terus gue tanya, lu ngasih investment sampai lolos nih, sampai diizinin, oke, gue turunin lu $5 juta, $10 juta gitu. Indikatornya apa? Nomor 1 katanya founder, bukan idenya. Oke. Oh gitu. Oke, nomor 1 foundernya. Siapa yang mimpin? Oke, founder. Indikatornya apa? Lu lolosin ke nih founder. Lu tau dari mana dia nggak akan tipu lu, gitu loh. Apa nih indikatornya? Apakah background pendidikan atau apa? Enggak. Ternyata itu semua entar. Pendidikan yang bagus segala macam itu bisa comes later. Tapi lu tau nggak? Nomor 1, mereka tuh ngelakuin psikotes, semacam psikotes. Dan mereka tuh cari whether if this person punya dendam. Karena orang yang punya chip on the shoulder, dibilangnya chip on the shoulder. Orang yang punya dendam yang luar biasa untuk membuktikan dirinya kalau dia berhasil, pernah direndahkan, pernah miskin, pernah diremehkan. Mereka ya akan jadi orang-orang hyper sukses dan stand out. Bukan orang yang hidupnya rata-rata, pendidikan cukup, semuanya terpenuhi, orang tua kaya. Rata-rata mereka tuh nggak punya hasrat pembuktian diri yang luar biasa gede. Dan ujung-ujungnya akan jadi mediocre, dan ke ujung-ujungnya ketika ada problem mereka drop. Tapi orang-orang yang punya chip on the shoulder bilangnya, punya dendam yang super gede, pernah mungkin let's say pernah miskin, pernah direndahkan luar biasa, pernah di humiliate gitu, pernah ngadepin humiliation dan kayak berpikir dalam hatinya gitu ya, awas lu ya, orang kayak gini nih akan hyper successful. Dan itu dalam psikotes dicari tahu, kalau punya, nah itu it's a good indicator actually, it's positive indicator. Cuman memang downside-nya adalah mereka punya kecenderungan menghalalkan segala cara. That's the only downside. Tapi itu balik lagi ke orangnya sebenarnya. Balik ke orangnya. Karena itu gue setuju. Direndahkan tuh gila banget tuh. Demi gila banget itu emang. Gimana kan? Lu pernah paling direndahkan gimana kan? Coba dong ceritain gue. Gue punya soalnya versi direndahkan paling parah gitu. Kalau gue paling sering dulu ini ke misalkan apa namanya? Dulu orang tua pacar. Oke. Wah, udah kayak dianggap pemulung gue. Ada satu dulu yang pertama itu mantan gue. Orang tuanya nggak mau ketemu gua. Yang huruf depannya apa? Ada lah yang pertama banget lah. Oh, gue tahu. Ya, yang lu ketemu itu orang tuanya nggak mau ketemu gua. Yang T ya, T. Bukan. Y kan? Jangan begini, kayak banyak banget jadi ya. Jangan gitu. Kayak semua alfabet gua koleksi, jangan gitu. Okay. Jangan ditebak-tebak gitu. Ya, gue tahu lah mantan lo yang pertama siapa. Dia nggak mau ketemu sama lo ortonya. Orang nggak mau. Kayak salah gitu. kamu. Terus tante. Yang terakhir sebelumnya juga sebenarnya baik, cuma maksudnya awal-awal tuh juga gue tahu nih yang terakhir nih. Kayak nggak diajak ngomong. Gimana? kayak ngenyek. Aduh, dulu kan gue belum punya kendaraan kan. Oke. Nyusahin nggak ada kendaraan gitu. Jadi kayak berkali-kali sih nggak itu 2-3 kali misalkan ada apa namanya? Yang stres itu kayak diginiin lagi gitu. Padahal maksud gue kayak emang salah gue gitu. Karena gue ngeliat kayak gue bencinya nih dulu ya. Gue makanya benci anak orang kaya. Mungkin sekarang udah agak mendingan. Coba udah kaya. Nggak juga. Nggak gitu. Cuma sekarang udah lebih baik hatinya. Dulu tuh dendam gue. Misalkan nih, dulu gue bencinya nih. Ada sama-sama anak umur 24 misalkan. 24. Gue gaji 15 juta misal pendapatan. Tapi gue harus bayar rumah. Gue harus beli AC sendiri, beli kulkas sendiri, gue harus kendaraan gue sendiri. Ya total gue bisa bersih nabung 2 juta sejuta ya kan. Oke. 3 juta lah misalkan. Ada satu anak orang kaya, rumah udah ada, mobil BMW, ya, rumah udah ada, mobil BMW, makan di rumah, ya segala macem, gaji 8 juta. Yang dianggap lebih oke yang mana coba? Yang anak orang kaya kan bangke. Misalkan sama-sama nih dua laki ini menghadap ke calon mertua. Yang dianjingin gue. Padahal gue lebih capable. Nah itu gue ngerasa nggak adilnya di situ loh. Lah bangsat. Kalau misalkan sama-sama boleh ngomong kasar gak sih? Boleh apa? Gak ada sponsor, gue santai aja. Kalau ada sponsor jangan. Bangsat. Kalau misalkan lu ada orang lain nih, gajinya setengah gua, tapi naiknya mobil BMW orang tuanya sama tinggal sama orang tuanya, lu anggap oke.
gitu. Jadi nggak adil dong, lu nilai dari mana? Nah, gue dendamnya dari situ. Kayak bukan salah gue gitu, orang star capabilitas gue lebih gede kok sebenarnya kalau lu hitung capability-nya dong, jangan overall net worth yang kotor-kotornya orang tuanya lu hitung gitu. Gue ngerasa sebel aja. Gitu. Sekarang udah enggak dong? Apa? Sekarang udah enggak dong? Belum lah, tapi pelan-pelan lah. Disambut dong kalau sekarang. Enggak lah. belum. Tata, ini sombongnya kita tahan dulu. Soalnya gue 3 tahun lagi mau lebih sombong lagi. belum. Soalnya lu belum stop di sini ya? Belum. Ini belum. Masih lapar ya? Masih lapar banget. Parah ya? Roncongan ini. Roncongan. Bagus. Tapi gue suka tuh kata-kata si Big Mo kan suka bilang lapar kan. Itu buat gue tuh kata-kata paling relevan dan kayak bener. Iya, bener. Lu harus lapar terus gitu. Kayak itu tapi ada jeleknya menurut gue kalau misalkan udah super kaya tapi masih lapar, akhirnya jadinya aneh-aneh menurut gue. Iya benar. Jadi itu lapar itu juga harus tahu kapan kenyang juga sih menurut gue itu. Itu menurut gue juga banyak yang orang super ambisius tuh, gue nggak mau jatuhnya di situ. Super ambisius ketika udah ke achieve tuh goals besarnya, dia udah bingung mau ngapain. Akhirnya dia bikin ambisi baru yang menurut gue justru ngancurin secara pribadinya gitu. Ngancurin apa yang dia udah build selama ini ya? Iya, itu juga mesti hati-hati. Lu udah punya indikator kenyangnya lu kayak gimana belum kan? Belum sih. Belum. Pikirin ntar. Oh gitu. Belum ada kayak angka kenyangnya gue misalnya gue punya 10M di tabungan, gue punya 100M. Itu bullshit ya menurut gue ya kalau bisa ditargetin dari awal. Lu harus yang kayak ntar udah ngerasain baru ngomong, karena dulu juga gue menganggap pendapatan gue sekarang nih harusnya udah cukup, tapi ternyata enggak gitu. Oh, ternyata malah lebih lapar. Iya. Oke. Jadi kita harus lihat dan kita harus tahu sampai kapan kayak wah ini udah berlebihan nih. Cara gue untuk nge-achieve ambisi gue udah nggak sehat. Nah itu harus ntar kalau di titik situ sih. Kalau nggak mah gue tahu dari mana 10M udah. Orang itu biasa gagal tuh yang ngomong begitu tuh. Yang kayak gue mau kerja banyak duit habis itu gue pensiun. Gue belum pernah sih yang orang ngomong itu sukses sih. Karena menurut gue orang yang sukses gak akan mikir kayak gitu. Mau habis kerja pensiun gitu. Jarang ya. Jarang. Nggak achieve sih biasanya. Iya, biasanya itu udah pikirnya soalnya mau pensiunnya doang yang dipikir. Sebenarnya kerjanya dia nggak pikirin. Sebenarnya otaknya males. Iya males gitu. Sebenarnya dia tuh deep down emang otaknya males aja gitu. Iya. Tapi jadi dia merasa ketika dia udah achieve angka segitu, dia akan pensiun, dia akan leha-leha, akan santai gitu. Karena nggak mungkin manusia psikologis lu udah kebiasa ngelakuin segala sesuatu, sibuk segala macam, tiba-tiba pensiun gitu nggak akan bisa. Stres yang ada aja. Nggak mungkin itu secara psikologis manusia udah nggak work kayak gitu. Oke, kan ini dong. Gue mau tahu dari perspektif lu ya, yang lu udah di titik sekarang gitu. Gue soalnya secara pribadi gue consider lu tuh berhasil lah. Lu Makasih. Quite successful, walaupun gue tahu lu masih lapar, lu masih dream lu masih gede. But gue karena ya mungkin gara-gara gue ngeliat lu dari awal ya, ngerti kan? Jadi gue ngerti gue bisa tahu perubahan lu, walaupun kita kan gak yang tiap hari ketemu, walaupun lu ada ipar gue gak yang tiap hari hangout, jarang lah ketemu juga kan, jarang. Sering lihat bertahapnya. Tapi gue lihat semua tahapannya dari lu SMA masih kayak gimana dulu, terus lu dulu pernah buka warung gym kan sama WS segala macam. Kita mampir dulu. Ya lu pernah buka warung usaha makanan, lu pernah buka usaha pakaian, terus habis itu lu fucked up, habis itu ke Korea balik lagi segala macam. Nih, pertanyaan gue satu sama lu. Menurut lu hasrat untuk orang sukses itu tuh gimana ya bilangnya ya, orang yang sukses itu memang sudah ada tertanam bawaan atau sebenarnya itu bisa dibentuk sih? Bawaan. Oke. Nggak semua orang menurut lo ditakdirkan untuk sukses, untuk berhasil? Enggak. Itu bawaan. Bawaan dari mana? Gue nggak tahu, itu sebenarnya gue pertanyakan ya, kayak misalnya lu segampang kayak lu punya anak kembar aja sifat duanya aja bisa beda. Padahal itu gimana ceritanya bisa beda kan? Satu orang tua, satu DNA, satu ajaran, satu tanggal lahir, tapi bisa mungkin satu lebih, ya kakak adik banyak lah. Lu denger cerita kayak misalkan adiknya proper segala macam, kakaknya begajulan narkoba gitu. Lu sering denger lah cerita kayak gitu, ya kan? Padahal itu kakak adik satu DNA. Nah itu menurut gue mungkin nggak tahu ya, mungkin makanya gue agak percaya hidup ini simulasi kadang ya. Kayak ada NPC aja gitu menurut gue, yang emang udah kodratnya emang nggak bisa kemana-mana tuh ada menurut gue. Oke. Jadi menurut gue makanya sebenarnya semua orang nggak harus sukses, nggak harus apa, cuma at least bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri dan nggak nyusahin orang lain sih. Makanya gue nggak pernah yang kayak ngerendahin orang, kayak misalkan kayak wah mau 9 to 5 sampai mati gitu. Nggak apa-apa menurutku selama dia happy aja sama bertanggung jawab gitu. Karena menurut gue emang nggak semua orang bisa, nggak semua orang mikir ke sana gitu. Paling gampang kayak gue denger cerita orang
bisa ngonten segala macem, gajinya lebih gede dari gue bulan, gue nggak bisa tidur. Kayak panas gitu pantat gue gitu, kayak anjing, gue bilang kok bisa Niko begini waktu ya. itu ya? Terus menurut gue tuh nggak masuk akal ketika orang udah denger kayak gitu, terus keep doing yang dia lakuin. Ya, gue setuju. Ini ada yang ini kayak di mana? Ini ada alternatif ini. Nih emas nih, terus kayak mau anjing emas. Enggak lah, Udah enggak lah. Makanya nggak mungkin. bukan buat gue itu. Iya, kan nggak mungkin. Pasti kayak mikir dong kok coba deh cari cara biar bisa gitu deh. Nah, tapi ternyata kenyataannya nggak semua orang seperti itu. Betul. Jadi ada orang yang kayak emang udah beda banget ya, bisanya begitu nggak masalah menurut gua. Dan itu nggak tahu secara saintifik bisa jelasin apa enggak. Gue percaya sih nggak semua orang bisa seperti itu. Gue setuju sih. Itu penjelasan paling masuk akalnya tuh. Gue inget gue pernah nonton wawancara si James Dumoulin. Lu tau gak sih yang School of Hard Knocks? Tau gak sih? Ada di TikTok tuh The School of Hard Knocks. Gue pernah nonton kontennya dia, kayak ada dia wawancara satu bilioner dan dibilang gini, lu percaya nggak orang equally born? Maksudnya semua lahir dengan kesempatan yang sama. Dia bilang enggak. Ibaratnya di dunia yang sama, di dunia ini ada orang yang lahir jadi macan, ada yang jadi buaya, ada yang jadi kambing, ada yang jadi kucing, ada yang jadi anjing. Yang jadi kucing nggak bisa jadi macan. Exactly like that gitu. Kalau memang lu kucing, ya lu nggak bisa jadi macan. Nggak akan bisa. Lu mau faking it sampai kayak gimana nggak bisa. Kayak semut aja, ada semut pekerja sama semut ratu kan. It's just within, dia bilang. Kayak, makanya dia bilang kayak emang dia bilang nggak semua orang ditakdirkan untuk this level of game. Nggak bisa. Mungkin ada yang kayak sebenarnya bisa, cuma ketutup ya, belum kebuka. Itu ada. Ya, gue setuju. Yang perlu trigger sesuatu, perlu setuju. event sesuatu untuk men-trigger dia bergerak. Tapi deep down dia ada, cuma nggak kebuka, itu ada. Cuma ada yang bener-bener gak ada gitu menurut gua. Ada yang bener-bener gak ada. Teman-teman lu ada nggak sih yang lu tahu dia tuh sebenarnya kayak ada nggak sih? Gue mau tahu dong dari teman-teman lu, dari circle lu, yang bisa dijadiin contoh, kayak sebenarnya dia punya, tiba-tiba ada satu event hidup yang bener-bener gede, yang dare change everything dan bikin dia jadi gila banget gitu. Tadi kan yang lu udah gara-gara lu diremehin gitu. Mungkin Alo ya. Alo kan hidupnya dulu susah banget ya. Pernah jadi OB segala macam. Pasti dia rentet. Sebenarnya nggak jarang sih satu event besar sih. Biasa rentetan lah, kayak gue juga. Rentetan itu yang bikin mau kerja terus. Jadi overall rentetan. Terus kayak ada yang temen gue juga tadinya males, sekarang lebih rajin lah karena dikatain adiknya sendiri. Ada juga gitu, kayak gitu-gitu ada. Tapi biasanya sih pada akhirnya tetap ini ya, memicu rentetan. Tapi ada juga yang mengalami hal yang sama ya, gak jadi apa-apa juga ada juga. Jadi kayak susah, itu gue gak tahu, mungkin gak bisa dijelaskan secara sains ya. Tapi kenyataannya kayak gitu. Kalau lu lihat kan, gak semua orang, lu ngasih tau orang lu harusnya begini sampai berbusa. Kalau basicnya orangnya gak bisa, percuma. Makanya gue juga gak pernah terlalu yang mau merubah teman tuh. Iya, benar-benar. Lu merubah diri sendiri aja susah, merubah teman kan. Jadi kayak ya bantu aja, cuma semua orang ada kodratnya masing-masing. Dan bukan berarti lu lebih kaya atau lebih sukses, orang yang ini lebih rendah juga enggak. Semua ada apa, role masing-masing lah gue ngomongnya. Dota ada minionnya ya, ada hero-nya. Hero gak ada minionnya juga susah kan. Gitu. Nice. Gila kan, asli. Keren nih orang. Tuh, kamu Say, ini ada bini gue juga di sini. Tuh, jangan biasain bisa hidup miskin. Apa? Abisnya BLV. Coba sekali gitu, rasain luxury, dilayanin gitu loh. Gue pernah dong di Singapura waktu itu sama dia. Gue mau kerja, kan kita lagi di airport. Gue mau kerja, kayak gue mau kerja, gue mau ngopi gitu. Terus gue kasih dia satu kartu. Nih ada duit segini, ya lu keliling mau belanja terserah lah gitu. Yaudah dong, gue kerja. Set, balik-balik tau nggak beli apa? Padahal di airport Singapura di Changi itu ada semuanya. Beberapa ada semuanya. Lu mau parfum, tas, semua ada. Balik-balik tau gak beli apa? Gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Mau coba gak? Mau bagus? Ini belanja bareng aku kok. Boleh. Nah, konten. Bener ya? Iya. Ya udah. Tapi lu yang bayar, jangan gua. Ya gue yang bayar gak apa-apa. Gak apa-apa, gue yang bayar. Gue yang bayar. Gue titipin kartu nanti. Ini Cici punya penyakit susah beli barang mahal. Kita belanja sekali-sekali barang mahal. Boleh. Boleh. Bagus tuh. Gue izinin. Iya. Lu juga boleh beli sesuatu lah. Sip. Ini gue ada. Langsung jadi iya, aku bantu arahin. Aku tahu barang-barangnya karena aku ngerti fashion. Enggak, tapi soalnya gini kan, lu harus tahu.
kadang tuh gimana ya? Sebenarnya itu kan plus minus kan ya. Yeah. Orang yang kayak dia nih ya, jadi ngomongin bini gue. Bini gue ini orang yang bisa hidup susah, gue rasa. Bisa hidup susah. Bisa Terbukti. miskin, terbukti. Gue ajak makan warteg bisa, hidup susah yang kayak ini. Dia tuh nggak pernah komplain, nggak pernah ngeluh dan nggak pernah kayak ngerasa no I deserve better gitu. Nggak ada dia yang mikir kayak itu tuh nggak. Emang pikirannya tuh kayak gue bilang tuh kayak gadis desa lah gitu. Kayak gadis desa. Di satu sisi tuh ada plus minusnya menurut gue. Gue ngebayangin kalau gue cowok yang kayak males, gue orang yang kayak entitled juga mungkin kayak ya udah gitu. Dia betah-betah aja. Iya, lu kok nggak bisa bersyukur sih? Gue hantam dengan statement itu pasti dia kicep langsung. Ngerti kan maksud gue? Kayak soalnya orang-orang kayak dia tuh kan punya apa ya, idealisme rohani ya. Kita bilangnya ya. Gue consider bener loh. Ada idealisme rohani. Kadang tuh gue consider sorry to say ya. Tapi kayak keluarga-keluarga yang sorry ya, nggak punya fighting spirit yang luar biasa besar. Ketika gue background check, ada idealisme rohani. Ngerti kan? Ada idealisme rohani yang itu sebenarnya stops you for being great. Yang padahal sebenarnya itu bisa bagus tapi jadi excuse untuk nggak maju lagi. Itu jadi excuse. Itu bukannya jadi fight bukan jadi dorongan. Enggak, lu malah jadiin itu excuse gitu. Tapi kan gue emang juga gue tuh punya lapar yang sama gitu. Jadi kayak nggak bisa gue gitu. Nah, anjir gue jadi lupa ngomong. Tadi gue ngomong apa sih? Yang belanja susah. Bukan belanja susah. Aduh, gue jadi lupa. Kalau yang lu bersyukur pasti udah. Iya. Ini arahnya kemana? Gue tadi ada satu poin. Untungnya. Iya. Ada untungnya. Gue jadi lupa anjir, gue tadi pengen ngomong sesuatu tapi kayak saking loncat-loncatnya. Ada untungnya yang kayak begini gitu. Iya, ada untungnya cewek begini. Iya, tapi depan lu ini lu harus tahu kan. Nah, itu apa tuh maksudnya? Harus tahu apa gue? Nah, itu. Bodohnya ya, gue tadi tuh kayak kepikir ada sesuatu yang kayak aduh ini sebenarnya penting banget, ini kayak sebenarnya kayak daging banget tapi kayak aduh tiba-tiba gue lupa gara-gara udah kayak ke skip kayak gitu. Tapi itu emang jadi ya itu keluarga semua begitu. Semuanya begitu, nggak ada yang kayak makanya gue juga di fashion itu awal-awal juga nggak tahu gue kayak brand-brand luxury sampai kayak karena gue suka fashion akhirnya gue tahu belajar karena gue orangnya suka ngulik kan, belajar sampai ya gue pelajarin semua brand luxury segala macem. Ya goals gue jadi gue harus beli brand luxury gitu kalau gue jadi pengen gitu yang gue segala macem. Nah kalau kayak Koko Cici nih yang penting kita memberikan kontribusi sosial yang baik gitu, kayak bener-bener yang kayak Koko pasti ini bagus ya, kayak Koko Sansan kedua itu kan sempat ditawarin joki kan, ya ini nggak bener juga sih, nggak apa-apa sih. Apaan? Joki buat masuk kuliah bikin karya tuh. Oke. Itu bagus bener contoh, tapi ditolak. Tapi maksudnya kalau orang kan biasa kalau misalkan yang kayak cuma tahu moral biasa aja, bukan yang idealis totok kan kayak enggak lah kalau ambil gitulah ngapain. Kalau Koko Sansan, Koko gue ya. Menjawabnya benar-benar kayak nanti masa depan Indonesia gimana kalau misalkan musisi-musisi Indonesia cara masuk kuliahnya begini. Itu kan pas aku denger omongan itu mantep banget nih. Ya kan obrolan pahlawan nasional nih kayak gini nih gitu kan. Jadi kayak nggak kena di lo ya? Apa? Nggak kena di lo ya? Kalau lu ditawarin kayak gitu lo ambil nggak? Gue mungkin nggak ambil. Cuma gue nggak mikir karena musisi Indonesia ini nasibnya gimana gitu. Mungkin gitu kayak gue mungkin orangnya egois ya, nggak gue sebenarnya kayak lebih ke arah kayak kalau guanya belum keurus nih gue boro-boro mikir orang lain. Kalau gue tuh gitu. Kalau Koko tuh nggak melihat tuh garis besar ideal musisi, jadi keren sebenarnya. Cuma ya itu nggak works di lo ya. Kalau di gue nggak lah. Ya. Gue tadi padahal tuh kayak ingat ada satu poin penting gitu, penting banget tapi kayak ke skip coba, gitu. Santai dulu aja. Gara-gara kayak duar gitu, kayak ke pental jauh banget. Mau ke itu deh. Kemana saya? Sekarang punya, walaupun udah punya tapi nggak jadi kayak lepas dari. Enggak sih, enggak ke situ sih. Tapi, atau Cici jadi nggak bisa nikmatin. Apa ya? Lupa lah. ntar aja kalau kepikiran lupa. Tapi asli, karena gimana ya? Gue tuh pada dasarnya tuh gue tuh seneng kalau teman-teman gue tuh pada berhasil. Kayak gue ngeliat lu tuh seneng, lu tuh berhasil. Tapi juga seneng. Lebih seneng lagi, lu tau gak? Gue gini, yang seneng itu bukan apa ya?
karena kalau cuma berhasil tapi dari orang tua enggak sih menurut gue gitu. It's not the point lah menurut gue. It's not the point gitu. Pada dasarnya gue senang kalau ngeliat orang yang berhasil tapi self made ya. Beber gue tahu dari nol, dari struggle-nya gimana gue lihat and then made it gitu loh. Wah itu keren menurut gua karena yang jadi itu bukan cuma uang lu tapi karakter lu gitu. Betul. Karena lu percayalah lu ngobrol sama orang kayak gitu, lu ngobrol sama orang yang self made, ngobrol sama orang yang memang inheritance ya. Ya beda. Setuju itu. Lain. Gue ngobrol sama orang yang Lain. anak orang kaya, dia punya pemikiran mungkin apa ya? Punya pemikiran bagus yang nggak gue milikin. Kayak kadang ada loh traits anak orang kaya yang kita nggak punya dan itu sebenarnya bisa kepake. Kayak contoh temen gue ada anak orang kaya, itu dia gak dilayanin buat parkirnya. Karena gak dilayanin parkirnya, kalau kita kan ya udah cuma ngomel doang paling gitu kan. Wah dilayanin sih sambil kita cari parkir. Dia gak. Dia pas satpamnya gak ada, diserongin aja parkir, ngalangin jalan gitu. Set gitu. Ngalangin jalan, ngapain dia? Ternyata dia ngalangin jalan, satpamnya aja nyamperin. Oh, oke. Pak, parkir di mana? Saya bingung. Saya parkir sini ya. Jangan Pak, gini akhirnya diarahin. Itu cuma anak orang kaya yang mikir kayak gitu. Kayak bisa kayak karena gue deserve ini. iya, gue harusnya gue udah layanin. Ya kalau nggak gue sembarangan aja. Kalau kita kan bukan anak orangnya takut ya kayak gitu ya. Itu kan Mana kayak pernah. pemikiran asshole kayak gitu kan kayak kagak terselewat. Tapi itu ada bagusnya secara psikologi kita bisa tahu. Nah tapi kalau soal yang kayak apa? Gue pernah denger ada anak orang kaya tuh struggle-nya karena tiap hari disuruh mamanya cuci piring tiap hari. Ya. Itu umur 25, 23 kan. Kayak maksudnya semester akhir kuliah gitu kayak stres banget tiap hari disuruh nyuci piring, disuruh bersihin. Kayak selembek itu bisa jadi selembek itu gitu. Jadi kayak ya betul beda. Cuma dari anak orang kaya juga ada pemikiran yang bisa kita pelajarin. Mereka juga banyak bisa pelajarin dari anak orang susah gitu. Tapi ya beda ya. Ini Beda. Bukan kita bukan lagi berarti lebih better yang mana. Betul. Bukan kita benci anak. Enggak. Cuman memang beda aja. Beberapa ada yang benci sih cuma. Ya. Memang sih. Cuma ya nggak generalisir. Cuma memang ada perbedaan personality itu udah pasti nggak bisa dibohongin gitu. Nggak bisa dibohongin. Gila kan. Tapi seru kan ngobrol sama lu kan. Seru kan? Seru. Nanti gue yakin abis ini selang berapa bulan pasti banyak topik yang lebih seru di kita bisa ngomongin gitu. Gue bisa semua topik loh, tenang. Banyak loh. Kripto dikit-dikit bisa. udah masuk kripto Apa? Belum. Ya, gue cuma nggak main meme coin aja sih. Oh, iya. Sekarang juga udah cabut, ngeri bro. Jangan. Ngeri. Nanti lah, I think kalau misalnya based on time cycle and bottom cycle mesti di sekitar September Oktober lah. Kita sekarang main Pokemon dulu aja. Pokemon udah ada grafiknya, ada portonya, udah kayak NFT bro. Iya. Gila banget. Tapi itu gila sih, itu gila. Gue nggak sentuh sih, tapi temen-temen gue banyak yang main gila. Padahal gue baru ngomong ke lu kan, gue kayak gue nggak main deh Pokemon. Iya? Salah. Main. Temen gue tuh udah nge-warn gue tuh dari tahun lalu loh. Padahal gue inget banget ada satu teman gue yang dari sejak Maret tahun lalu dia udah kayak, gue udah tanya bro apa nih next trend gitu, kartu Pokemon bro, dia bilang gitu. Dan dia waktu itu memang secara aktif bolak-balik Jepang beli kartu Pokemon terus gitu. Nggak kayak sekarang lah, sekarang udah banjir lu di mall kan juga udah ada kan di mana-mana gitu. Nggak, dia waktu itu masih kayak retailer, dia bolak-balik gitu. Dulu banyak cukai nggak ngerti katanya. Sakit. Kayak NFT sekarang bisa di pump gitu, bisa gitu, aneh-aneh. Dan sangat liquid, gila sih. Oke, kan, thank you banget. Nextnya ini ya, berarti ya lu ajak dia ya beli barang-barang bagus ya. Asik nih, bener ya. Temenin Cici yang apa ya penyakitnya sih apa sih? Penyakit frugal lah pokoknya ya. Yang biasa beli barang di karosel, biasa thrifting beli barang bekas. Udah beli barang bekas bangga lagi. Sama, parah lu. Dia kayak bisa kayak tebak saya ini aku beli berapa. Ini kalau orang kayak gitu nanya harus kita tuh tebak lebih rendah supaya dia tuh egonya tuh ini karena ego dia kurang murah lagi nih berarti. Kayak papa tuh waktu itu. Ini lihat nih tempat potong. Langsung dipotong dari pohonnya, talanan buat potong sayur. Ya, bukan dari Asko, bukan dari Informa, bukan dari pohon. Ya udah kayak zaman purba. Jadi dia minta pohon jatuh nih. Tolong gergajiin dong tipis, Mas. Habis itu diamplas dijadiin potong timun.
bentuknya masih bulat pohon. Gila itu papa lebih ekstrim lagi itu. Nih makanya Nih, hasilnya mewarisi. Lagi legacy. Lagi gue bongkar pelan-pelan. Nggak bisa. Lu mau dapat result yang beda harus punya pemikiran beda soalnya. Nggak bisa. Lu nggak bisa dengan pemikiran yang sama lu mendapatkan result yang beda, nggak bisa. Lu harus ganti otaknya. Kayak main game lah. Kalau nggak mau equipment lebih tinggi ya udah levelnya susah. Ntar. Ya. Oke, guys, thank you so much. Kita see you in next video. Ya. Udah sejam lebih anjir kita ngobrol. Ya panjang nih ini. Bye. Bye. See you in next video. Bye.